Hola teman-teman sekalian, welcome back to my video. Today, I'm gonna talk about culture shock. Apa yang menurut gue aneh dan bikin gue shock saat pertama kali datang ke Jerman. Ya, namanya juga culture shock, the culture that makes you shock. Yang pertama adalah sepi banget, just literally sepi. Kayak buka jendela tuh nggak ada siapa-siapa gitu guys. Kayak oh my god, gue biasanya heboh gitu ya, tetangga-tetangga di rumah atau suara motor, tapi kalau di sini tuh nggak ada, sepi aja. Dan sama tetangga tuh nggak kenal, kayak gue nggak kenal sama tetangga yang di sebelah itu, gue gak kenal. Dan gas muter gue waktu di Koblenz juga gak kenal sama tetangganya. Ya udah, hidup masing-masing aja, nggak kayak di Indonesia ngerujak bareng tetangga, ngegosip. Ya, sometimes I miss this, tapi itulah konsekuensinya tinggal di Jerman, ya nggak? Nah, yang kedua guys adalah budaya surat menyurat. Jadi, buat gue, si Auslander atau orang asing di Jerman, budaya surat menyurat ini agak menyulitkan sebenarnya ya, karena semuanya harus tertulis dan harus formal. Gue kayak I cannot do that man, itu susah banget. Makanya kalau misalkan kalian ikutan Gute, ujian sertifikat itu ada yang namanya Schreiben atau menulis. Karena di Jerman tuh segala macam harus ditulis melalui surat. It's like lu mau ngebenerin mesin cuci aja, lu harus tulis surat untuk perusahaan yang ngebenerin mesin cuci itu buat datang dan ngasih janji temu buat kalian. Itu harus lewat surat. Itu cuman sebagai contoh. Ada banyak hal yang menurut gue agak lebay karena harus melalui surat. But it is Germany. You need to do that. Semuanya harus bener-bener ditulis dan formal. Kayak misalkan janji temu sama dokter juga kalian harus tulis pakai surat. Ya, begitulah. Nah, yang ketiga adalah makan sosis dingin. Di Indonesia, makan sosis itu ya digoreng ya cuy, kayak anget gitu. Tapi pas pertama kali ke Jerman itu, gas family gue tuh kayak beli sosis. Jadi ada macam-macam sosis gitu. Ada sosis yang emang langsung bisa dimakan, itu dimakan dingin. Tapi it's bener-bener dingin keluar dari kulkas gitu loh. It was like, oh my god, did you just eat it cold? I mean like you don't need to cook that. And it's just like no, you can just eat it like that. Geli gitu. Karena di Jerman tuh ada namanya warm essen sama cold essen guys. Itu tuh artinya makan dingin dan makan panas atau makan hangat. Jadi maksudnya cold essen tuh jadi kayak kalian cuma makan broth atau bread atau roti, kalian cuma kasih satu slice keju atau marmelade, atau juga kalian bisa masukin smoked beef, Ainfah makan. Tapi kalau misalkan warm essen itu makanan yang dimasak, yang benar-benar dimasak, misalkan kayak spaghetti atau nasi goreng gitu ya, dan macam-macam makanan yang emang benar-benar dimasak. Dan biasanya warm essen itu hanya satu kali dalam satu hari, kecuali kalau weekend sih mereka biasanya makan siang sama makan malam juga kan makanan yang dimasak dulu, nggak cuman makan makanan dingin yang seperti gue jelasin tadi gitu guys. Nah yang selanjutnya, budaya minum bir orang Jerman. Gila, minum bir tuh kayak minum kopi. Kalau misalnya kita ketemuan yuk, bahasanya adalah minum bir yuk. Kan kalau kita ngopi yuk gitu ya. Tapi kalau di Jerman tuh ngajak ketemuan dan ngobrol chill bareng teman-teman tuh bilangnya ngebir yuk. Jadi kayak minum bir tuh kayak minum kopi. Menurut gue tuh kayak oh my god. Cuman yang nggak aneh sih, lu kalau misalnya ke supermarket juga kan lu masuk tinggal beli aja. Di situ tuh kayak ada vodka, Jägermeister, Baileys, apapun jenis alkoholnya lu bisa dapetin di supermarket dengan easy. Kecuali nih ya, kalau muka-muka kayak gini nih, kadang-kadang muka-muka orang Asia tuh kayak masih kelihatan anak kecil kalau di Jerman. Jadi kalau misalkan beli bir atau beli apa gitu alkohol yang keras tuh kadang biasanya suka ditanyain KTP gitu kalau muka-mukanya masih muda. Tapi kalau misalkan kayak bapak-bapak, ibu-ibu mah udah gak pernah ditanya lagi KTP. Tapi kalau kayak muka-muka masih muda tuh pasti ditanyain sama kasirnya KTP-nya mana, harus ditunjukin. Sendok dan permennya gede banget. It's actually not so important dan unfaedah, tapi it's funny dan gue pikir something I should share gitu guys. Jadi gue pertama kali kesini terus dikasih permen tuh kayak oh my god, permennya tuh segede gini.
Dan itu tuh kegedean buat mulut gue. Dan sendoknya tuh segede gini cuy. Gila, sendok di Jerman tuh segede gini. Dan sendok normal yang kita punya di Indonesia adalah segede gini. Gila gak? Did you just realize how big is this spoon? Dan ini adalah garpu di Jerman. Gede banget cuy. Gue gak ngerti apakah memang karena mulut-mulut orang Eropa tuh gede-gede atau gimana, tapi it's really big. Jadi kayak misalkan permen dan sendoknya tuh gede-gede banget. Ya mungkin karena mulutnya mereka gede-gede kali, I don't know. Menyapa orang di jalan, even lo gak kenal. Jadi kalau misalkan kalian lagi jalan gitu ya, terus tiba-tiba ada yang halo selamat siang, itu kayak oke, selamat siang. Dalam hati tuh gue selalu nanya ini siapa ya, tapi ternyata enggak guys. Kalau misalnya di Jerman itu menyapa orang di jalan, even lo nggak kenal, itu adalah wajar. Dan I think it's beautiful thing to do gitu. Gue juga sering tuh ketemu orang terus kayak di jalan ngucapin guten tag, guten morgen, selamat pagi, kayak gitu. Kayak cuman say hello doang. Ada sih beberapa yang emang asem, mereka kayak ya gitu deh. Tapi banyak juga kok yang ramah. Dan menurut gue kalaupun mereka asem ya it's okay, yang penting kitanya baik, ya nggak sih? Gue itu sweet banget guys. Jadi gue tuh sering banget ketemu, ngelihat kakek nenek atau ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi jalan sambil pegangan tangan, terus tiba-tiba mereka diam, terus mereka ciuman di jalan. I think it's beautiful because it is not like showing nafsu gitu. Jadi kayak they show affection, mereka hanya mengungkapkan rasa kasih sayang mereka. Tapi even lu udah nikah atau belum, kalau di Jerman tuh mereka benar-benar show their love and affection tuh everywhere gitu. Jadi kayak menurut gue tuh beda banget gitu. Kalau di Indonesia mungkin udah ditimpukin kali ya sama orang ciuman di tengah jalan, tapi di sini tuh kayak oh my god, they're so sweet. Jadi kalau misalkan gue lihat ada nenek-nenek sama kakek-kakek di lampu merah ciuman atau kakeknya nyium neneknya tuh gue kayak pas winter itu jam 4 sore itu udah gak ada matahari. Sedangkan kalau summer itu jam 10 malam mataharinya baru tenggelam. Gue kaget banget pas pertama kali ke Jerman, terus udah masuk musim panas. Terus gue kayak masih di jalan, jam 9 malam kok masih terang. Aneh, kalau di Indonesia kan ya udah stabil aja. Jam 5 atau jam 6 ya matahari udah turun. Kalau di sini tuh enggak. Inilah yang menyebabkan puasa di Jerman itu lama banget. Jadi waktu tahun awal pertama kali ke Jerman tuh gue kayak puasa sampai jam 11 malam. Oh my god, itu it's like hell, gila. Gue makan, gue kayak sahur jam 4 subuh apa jam 3 gitu ya. Terus jam 11 malamnya baru buka. Can you imagine that? Gue kurus cuy. Makanya gue banyak banget bolongnya. Dan untuk mengatasi hal itu, gue bayar puasanya pas musim dingin. Karena kalau musim dingin jam 4 sore udah boleh buka, karena mataharinya udah caw. Yang lucunya lagi nih guys, waktu pertama kali ke Jerman tuh kan gue masih au pair ya. Jadi anak-anak tuh punya jadwal tidur selalu jam 7 malam, egal mau musim dingin atau musim panas. Jadi suatu hari gue nyuruh anak-anak tidur jam 7 malam saat musim panas. Mereka kayak komplain gitu, Dian apa sih masih terang juga udah nyuruh-nyuruh tidur jam 7, ini udah jam 7. Gue bilang mau terang mau gelap jam 7 udah harus tidur, gue bilang gitu kan. Apa sih ini tuh masih ada matahari, kamu kok nyuruh-nyuruh aku tidur? Anak kecil yang bandel itu komplain karena disuruh tidur. Nah, yang terakhir dan yang bener-bener bikin gue kaget di Jerman adalah ada yang namanya jam summer dan ada yang namanya jam winter. Apakah itu? Jadi kayak settingan jam itu bakal dimajuin 1 jam saat musim panas dan dimundurin 1 jam saat musim dingin. Jadi kalau misalkan handphone sih masih mending ya, dia kayak ngeganti otomatis gitu. Sedangkan kalau jam manual kayak gini atau jam dinding itu masih harus kita setkan, masih harus kita mundurin 1 jam kalau winter. Nah, saat pertama kali datang ke Jerman tuh gue nggak tahu ada yang kayak gitu. Bangun tidur jam 8, pas gue lihat handphone udah jam 9 dong. Udah jam 9, tapi pas lihat jam yang ada di dinding jam 8. Terus gue kayak, heh? Ini yang bener yang mana? Ini jam 8 apa jam 9? Gue bilang kan. Gue kayak bangun kaget gitu, terus gue lari-lari. Ini kayaknya aneh deh, ada yang aneh dengan dunia ini. Gue bilang gitu sama gas pater gue. Terus Sandro kayak, apanya yang aneh Dian? Dia bilang kayak,
gue langsung bilang kan, iya di jam di handphone gue tuh jam 9, tapi jam di dinding tuh jam 8. Ini sebenarnya jam berapa? What's wrong with the world? Gue bilang gitu. Terus dia ngejelasin deh yang namanya, ya ada namanya jam musim dingin dan musim panas. Ketika musim panas tuh jadi dimajuin 1 jam seperti yang gue jelasin tadi guys. Nah, gimana orang-orang tahu kalau ini saatnya majuin jam atau mundurin jam? Biasanya di kalender yang dijual di Eropa itu ada tulisannya, misalkan tanggal 23 Maret saatnya majuin jam gitu. Jadi semua orang udah tahu kalau tanggal 23 Maret itu jam bakal dimajuin 1 jam gitu. I think it's something funny. Gue kaget gitu. Gue kira ada sesuatu yang salah dengan bumi. Terus gue kayak parno. Bego ya. Nah, jadi kalau misalkan musim panas itu bedanya waktu Indonesia dan Jerman adalah 6 jam, sedangkan musim dingin 5 jam. Seperti itu guys. Oke, segitu dulu culture shock yang gue temukan saat pertama kali ke Jerman. Semoga menghibur, semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di like dan subscribe. Dankeschön, bye bye, tschüss.